Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Zia Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual di semester 7 ini. Baiklah, tak perlu panjang lebar, mari kita bahas Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan nomor 96 PDT-Sus strip hak cipta _2022 PN JKT.PST. Hasan Azhari alias Arman Canas adalah seorang WNI lahir di Jakarta tahun 1969 yang beralamat Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Hal ini diberikan kuasanya kepada 8 orang advokat dan konsultan hukum dari Kantor Law Office Haji Rohmani SHMH dan rekan yang beralamat Jati Asih Kota Bekasi dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang akan disebut sebagai penggugat. Selanjutnya, yang akan melawan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum NKRI di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini, Catherine Hindra Sucahyo sebagai direktur memberikan kuasanya kepada 14 orang advokat dan asisten advokat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang akan disebut sebagai tergugat 1. Selanjutnya, ada Nadiem Anwar Makarim, seorang warga negara Indonesia lahir di Singapura tanggal 4 Juli 1984 yang berasal dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia memberikan kuasanya kepada 15 orang advokat dan asisten advokat dengan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang akan disebut sebagai tergugat 2. Di sini kita akan bahas legal standing dari penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta dengan jenis berupa karya, tulis, dan program komputer yang semuanya telah diumumkan ke seluruh Indonesia pada tanggal 1 Desember 2008 dan juga telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Nah, ini yang cikal bakal dari berdirinya ojek online pertama di Indonesia dengan mempergunakan media berbasis internet dan juga menerapkan safety reading untuk rute Bintaro Sudirman Tamrin wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tindakan dari para tergugat telah menggunakan serta memanfaatkan ciptaan penggugat secara tanpa hak dan tanpa izin dari penggugat yang telah menimbulkan kerugian terhadap hak moral dan ekonomi atas ciptaan penggugat. Dalam hal ini, penggugat selaku pencipta dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2014 tentang hak cipta telah melakukan pengumuman atas ciptaannya melalui kabar berita maupun media sosial dan televisi. Menurut keterangan Dr. Agung Damar Sangsongko yang memberikan keterangan sebagai ahli menerangkan yang dimaksud pelanggaran hak cipta adalah mempergunakan atau memasukkan karya cipta seseorang secara tanpa hak atau tanpa seizin pencipta ke dalam aplikasi baik sebagai sebagian atau seluruh secara komersial. Memperlihatkan isi aplikasi tergugat 1 mengenai cara pemesanan GoRide dan tergugat 2 pada tanggal 28 Oktober 2011 tersebut telah menimbulkan pelanggaran hak moral dan ciptaan penggugat karena tergugat 2 di sebuah berita media Indonesia sebagai pelopor ojek online Gojek serta mendirikan perusahaan tergugat 1 tidak menyebutkan nama penggugat selaku pencipta jika bakal berdirinya ojek online pertama di Indonesia dengan menggunakan media berbasis internet sejak 2008. Yang menjadi persoalan adalah penggugat tidak terima atas tindakan tergugat 1 dan tergugat 2 yang telah menciptakan sebuah aplikasi menggunakan metode yang diciptakan oleh penggugat tanpa seizin dan tidak melampirkan nama penggugat dengan ciptaannya. Dan sang penggugat menemukan surat kabar media Indonesia tanggal 28 Oktober 2011, maka berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, jelaslah bahwa tergugat 2 telah melakukan pelanggaran terhadap hak moral atas ciptaan penggugat karena telah mempublikasikan atau mengaku dirinya sebagai pelopor ojek online pertama di Indonesia sebagaimana yang diberitakan oleh kabar media Indonesia yang terbit tanggal 11 Maret 2011 tanpa menyebutkan penggugat selaku pencipta. Menurut ketentuan lain pasal 8 Undang-Undang
nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dan pada tahun selanjutnya 2015, penggugat dikejutkan dengan kehadiran ojek online dengan menggunakan aplikasi bernama Gojek yang menyediakan transportasi ojek berdasarkan permintaan secara online. Aplikasi ini dilaksanakan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Padahal manfaat ekonomi dari penggugat yang diperoleh cukup besar sejak 2008 hingga mempunyai mitra pengemudi ojek online sebanyak 20 orang. Yang dimana setiap orang pengemudi ojek online hingga mencapai 150.000 per harinya. Dengan berdirinya perusahaan tergugat 1 dan tergugat 2 telah menggunakan tanpa hak dan izin dari penggugat sangat mempengaruhi kerugian yang cukup drastis. Perusahaan tergugat 1 dan tergugat 2 telah memperoleh penghasilan berdasarkan periode tahun 2021 dan 2022 sebesar 419 triliun rupiah. Pada akhirnya, penggugat menuntut ganti rugi atas kehilangan penghasilan manfaat ekonomi selama 10 tahun berupa uang sebesar 10 miliar 800 juta dan ganti rugi sebesar 10% dari penghasilan tahun 2021 dan 2022, uang sebesar 41 triliun 900, dan juga menuntut uang paksa sebesar 1 miliar. Namun, para tergugat ini menjawab hasil dari pokok gugatan yang memberikan pada tergugat karena pertama, tergugat 1 atau para tergugat tidak melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran karya tulis dan program komputer menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang hak cipta, UU Hak Cipta. Tentang uang paksa haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan kaidah. Tuntutan ganti rugi dan tuntutan gugatan penggugat haruslah ditolak karena tidak jelas atau tidak nyata, tidak rinci, dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Ini hanya saya sebutkan 3 saja, yang lain masih banyak. Pokok dalam perkara, para tergugat tidak melakukan pelanggaran atas ciptaan karya tulis berjudul Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan menggunakan media berbasis internet sejak 2008. Dan pada program komputer berjudul Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia telah menggunakan media berbasis internet sejak 2008. Pemilik penggugat bahwa setelah mempelajari seluruh isi dari pemateri ciptaan karya tulis dan program komputer milik penggugat, para tergugat tidak sama sekali melakukan kegiatan apapun yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atas karya tulis dan program komputer milik penggugat yang juga pelanggaran. Maka dalam eksepsi pertama, menolak eksepsi yang diajukan oleh para tergugat. Dalam pokok perkara, pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.440.000. Baiklah, demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Hakim Dil Husin SHMA sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto SHMA dan Daryanto SHMA masing-masing sebagai Hakim Anggota yang didudukan berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 96/PDT-Sus/Hak Cipta/2022/PN-JKT-PST tanggal 29 September 2022. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut. Khairuddin Indonesia Panitera Pengganti, kuasa penggugat, kuasa tergugat 1 dan kuasa tergugat 2. Baiklah, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata inilah.